Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatana, mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang laporan arus kas, mata kuliah akuntansi lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Ismi Rita SPD MPDE. Di dalam laporan arus kas terdapat yang pertama yaitu tujuan dan kegunaan, klasifikasi arus kas yang berisi operasi, investasi, pendanaan. Yang ketiga, metode untuk arus kas operasi secara langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir yaitu pengungkapan. Yang pertama yaitu pengertian. Laporan keuangan arus kas atau cash flow statement memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas, cash flow statement meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran hutang, dan pengambilan FRIF. Yang selanjutnya yaitu tujuan laporan arus kas. Yang pertama, berdasarkan laporan keuangan arus kas sekarang, memperkirakan arus kas pada masa depan. Yang kedua, tanpa melihat laporan keuangan arus kas sekarang, menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Yang ketiga, landasan dalam mengambil keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat laporan arus kas. Informasi dalam laporan keuangan arus kas dapat memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, dari informasi laporan keuangan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan. Yang ketiga, dengan adanya data mengenai dana masuk dan keluar atau kas masuk dan keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi laporan arus kas. Dalam laporan keuangan arus kas, baik pada perusahaan barang maupun jasa, ada 3 bagian, yaitu yang pertama kas aktivitas operasi, kas aktivitas investasi, dan yang terakhir yaitu kas aktivitas pendanaan. Masing-masing memiliki pengertian, yaitu yang pertama kas aktivitas operasi. Contoh dari kas aktivitas operasi yaitu pembayaran dan pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, dan lain sebagainya. Laporan arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari kegiatan atau operasi utama pada sebuah perusahaan yang secara langsung berimbas pada kas. Sedangkan kas aktivitas investasi merupakan laporan kas keuangan yang berkaitan dengan perolehan, penjualan, dan pembelian aktiva tetap atau aktiva permanen. Lalu yang selanjutnya kas aktivitas pendanaan. Laporan keuangan arus kas yang berhubungan dengan investasi pemilik, peminjaman dana, dan pengambilan uang oleh pemilik. Metode pembuatan laporan arus kas. Terdapat 2 metode pembuatan laporan arus kas cash flow, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode tidak langsung, dan yang kedua, metode langsung. Metode tidak langsung. Dalam metode ini, cara membuat laporan arus kas disusun dengan 3 elemen. Pertama, yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Setelah itu, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk membuat laporan arus kas ada 2 sumber data yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, dan yang kedua yaitu neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Langkah-langkah pada metode tidak langsung. Langkah pertama yaitu adanya data laporan laba rugi. Langkah kedua, mengumpulkan data neraca. Langkah ketiga, membandingkan kedua neraca, yaitu kelompok aktiva dan kelompok pasiva. Dan yang langkah terakhir yaitu melakukan penyusunan laporan arus kas. Selanjutnya yaitu metode langsung. Dalam metode langsung, penyusunan laporan arus kas dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan.
Yang selanjutnya yaitu pengungkapan. Informasi tambahan yang relevan mungkin berguna dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas entitas. Pengungkapan informasi ini bersama dengan pendapat manajemen dianjurkan dan mencakup fasilitas pinjaman yang belum digunakan untuk aktivitas operasi masa depan dan menyelesaikan komitmen modal dengan mengindikasikan pembatasan penggunaan fasilitas ini. Arus kas yang mencakup yaitu yang diantaranya 1. Peningkatan kapasitas operasi yang terpisah. Yang kedua, operasi, investasi, dan pendanaan dari setiap segmen yang dilaporkan PSAK 5. Dan yang ketiga yaitu operasi, investasi, dan pendanaan dalam kepemilikan Ventura bersama dengan konsolidasi proporsional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.